Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Anak-anakku yang kami banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta solawat serta salam kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak ingin berbincang-bincang mengenai sebuah tema yang amat sangat menarik, sangat penting bagi kita berkaitan dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Apa itu? Yakni tema tentang sholat. Bapak ingin mengajak kita semua untuk mendiskusikan sebuah tema kiat sukses berbasiskan manajemen sholat. Saya yakin, Bapak yakin 100% tidak ada di antara kita yang ingin hidup sengsara. Siapapun kita pasti ingin hidup sukses. Karenanya ada doa sapu jagat yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus berupaya meniti kehidupan kita agar sukses sejak di dunia sampai di akhirat. Kenapa materi ini amat sangat penting? Karena ternyata sholat adalah barometer bagi kita tentang kesuksesan kita dan kebenaran langkah kita. Baginda Nabi Muhammad menggambarkan itu dengan tegas di dalam sabda beliau. Kata baginda Nabi Muhammad, awwalu ma yuhasabu indallah fi yaumil qiyamah as-shalah. Amal ibadah kita yang akan diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal ibadah salat. Idza saluhat, kalau salatnya oke, maka semua kita dianggap oke dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau fasadat, rusak amal ibadah salat kita, berarti kita hancur. Ini konsepnya. Dalam manajemen modern, orang mengenal adanya POAK. Apa itu? Yang pertama P, yang kedua O, yang ketiga A, yang keempat C. Apa itu P? Planning, perencanaan. Yang kedua O, organisasi. Yang ketiga aplikasi, actuating. Dan yang keempat controlling. Ini manajemen modern. Coba kita bandingkan dengan manajemen sholat. Kalau kita kerjakan dengan baik sholat, dimulai dari planning, sampai kepada pengorganisasian, sampai kepada tata laksana, sampai kepada kontrol, maka kita akan menjadi pribadi yang sukses berbasis sholat tadi. Kita lihat. Allah menggambarkan sangat ngeri. Dua firman Allah yang sangat bertentangan. Yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang yang sholatnya khusyuk.
kita padukan dengan firman yang lain. Surat Al-Ma'un. Fawailul alladzinahum an sholatihim. Letak sentralnya adalah di sholat. Kalau sholatnya baik, maka sukses. Kalau sholatnya buruk, maka tunggu. Fawailul, celaka bagi orang yang sholatnya ngawur. Ini akan Bapak kuatkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan poak tadi. Mari kita pelajari. Manajemen sholat. Pertama adalah planning. Apa planning sholat? Yang pertama, sholat harus diatur dengan waktu yang benar. Coba perhatikan. Kata orang, sholat itu baik. Tapi tidak mentang-mentang baik, terus dikerjakan tanpa perhitungan waktu. Batal demi hukum sholat kita apabila kita mengerjakan sholat duhur jam 11 siang. Betul? Oh kan baik Pak. Walaupun itu baik, kalau tidak tepat waktu, maka begitu. Coba, kalau Anda ingin sukses, maka Anda harus berhitung dengan waktu. Sekarang umur berapa? Mau lulus SMA, aliyah umur berapa? S1 umur berapa? Mulai bekerja umur berapa? Menikah umur berapa? Kalau itu kalian hitung berdasarkan waktu yang tepat, maka insya Allah akan sukses. Itu namanya planning. Allah menggambarkan ini. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan waktu-waktu yang benar. Ada yang bertanya, Pak, kalau sholat sunnah kan basing. Tidak bisa. Tetap mau kuta. Ada sholat duha jam 11 malam? Itu. Walaupun sunnah dia, tidak wajib. Tetap dihitung berdasarkan waktu-waktu. Ada sholat sunnah mutlak yang tidak pakai waktu. Tapi ada waktu terlarang untuk sholat sunnah mutlak. Itu namanya salah satu manajemen planning. Pengorganisasian. Sholat harus diorganisasi dengan baik. Sholat yang terbaik adalah sholat berjamaah. Jamaah harus ada satu imam. Minimal satu makmum. Dalam tata laksana sholat jamaah harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Coba ngawur. Imamnya yang tidak bisa baca Al-Quran. Makmumnya yang pade. Pasti sampai di tengah jalan bingung. Ribut. Harus diatur. Cara mengingatkan imam harus diatur. Imam salah baca. Terus kita mentang-mentang nak ingatkan terus ngomong, mam, salah bacaan kamu. Tentu batal demi hukum. Namanya itu diorganisasi dengan baik. Tata organisasi. Terus dilakukan dengan cara yang terbaik. Apa itu? Khusyuk. Mungkin khusyuk bukan mainan kita karena kita masih baru belajar. Tapi setiap kita diharuskan untuk belajar dengan khusyuk. Karenanya para ulama menganjurkan kepada kita bila kita sholat berjamaah, jangan pakai baju yang bertuliskan. Kasihan orang yang di belakang kita. Tulisan. Sing moco tulisan ini gilo. Sementara lagi sholat Allahu Akbar, tertulis. Yang belakang membaca. Sing moco tulisan ini gilo. Gilo kita. Maka itu disarankan yang polos, kalau bisa yang putih. Begitu. Yang kedua, kalau sholat sedang bersanding dengan makanan, sebaiknya selesaikan dulu makanan. Takut kita Allahu Akbar, berbunyi kucing di sebelah, kita sudah was-was. Waduh, ikan panggang kita selesai oleh kucing tetangga. Gitu. Itu ada aturan-aturannya, ada cara-caranya agar kita khusyuk. Apa makna khusyuk? Konsen dengan sepenuh jiwa. Dalam bahasa falsafat, barang siapa melakukan sesuatu setengah hati,
tak akan dapat setengah pun. Karena itu kita melakukan sesuatu harus sepenuh hati. Itulah nama khusyuk. Terakhir, kita harus kontrol terus, muhasabah setiap waktu. Karenanya baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita istighfar, muhasabah. Apa yang kita lakukan kita koreksi. Jangan nunggu dikoreksi orang lain, tapi koreksi diri setiap waktu. Saya yakin kalau anak-anakku setiap hari melakukan muhasabah, maka setiap hari akan ada perbaikan. Karena kata orang bijak nih, orang sukses, orang berhasil adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka na yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang beruntung orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bagaimana mungkin kita tahu bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin kalau tidak ada catatan, kalau tidak ada koreksi, kalau tidak ada muhasabah. Kayaknya, tidak bisa kayaknya, harus ada hitungan-hitungannya. Itu yang disebut muhasabah. Kalau flat saja, kemarin sholat begini, hari ini sholat begini, maka kita merugi. Khasirun. Orang merugi yang hari ini tidak ada peningkatan sama sekali. Apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celaka. Maka dari itu, sholat mengajarkan kepada kita ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh berdoa Allahumma lantas jalan. Harus baca istighfar dulu 3 kali. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itulah nama introspeksi, baru berdoa Allahumma antas, jangan Allahumma lantas jalan. Kenapa? Agar kita selalu terkoreksi setiap waktu. Kalau kita terkoreksi setiap waktu, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang setiap hari kita akan berkembang dan berkembang. Karena kesalahan kita, kelemahan kita, kita koreksi. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Karena kesalahan, kehilafan adalah milik kita bersama, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira materi ini akan lebih berkembang kalau kita diskusikan. Sehingga ini adalah simbol awal. Sebagai pembuka bahan kita diskusi, saya akan sangat berbahagia jikalau dari diskusi ini nanti akan mengembangkan wawasan kita. Saya persilahkan kepada anak-anak yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madian Hambuda, saya siswa dari MAN 2 Kota Jambi. Saya duduk di kelas 11 IK 1. Di sini saya ingin bertanya mengenai masalah kehusyukan dalam sholat, Pak. Apa hal-hal yang membuat sholat kita itu menjadi khusyuk? Dan apa tanda-tanda dari orang yang khusyuk di dalam sholatnya? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dalam berbagai hal, bahkan semua lini kehidupan. Dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah. Tapi yang demikian itu susah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Ini problem besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Nanti ada jawabannya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Saya bahas dulu yang awal ini. Ya, minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Manajemen sholat tepati. Maka Anda akan ketemu dengan apa jawaban-jawaban yang menjadi problematika yang kita lakukan. Khusyuk itu konsentrasi penuh.
Maka kata Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita khusyuk, maka harus dilatih. Kita kebanyakan kalau sholat lupa Allah, ingat segala. Karenanya Imam Hanafi dalam sebuah cerita anekdot beliau pernah disowani, didatangi oleh muridnya yang kehilangan perhiasannya. Ya Syekh, aku kehilangan perhiasan saya. Gimana cara menemukannya? Imam Hanafi bilang sama muridnya, kamu sholat saja. Maka sholatlah sang murid tadi, karena ikut fatwa dari gurunya. Begitu sholat, dapat takbir Allahu Akbar, langsung teringat, oh perhiasan saya di bawah bantal. Kenapa dia bisa mengetahui? Kata Imam Hanafi, saya ngadalin setan. Setan itu menggoda kita tatkala kita sholat sejak sebelum takbir. Allahu Akbar. Ingat kita segalanya kecuali Allah. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi ketika sholat lupa segalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk itu ketika kita lupa segalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Treatmentnya kata Imam Syafi'i, tengok selalu tempat sujud agar kita tidak bayang kemana-mana. Yang kedua, kalau bisa diresapi maknanya, sejak Allahu Akbar, Allah maha besar kita kecil, kabira walhamdulillahi katsira, terus inna sholati wa nusuki, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus dilatih, tidak bisa langsung. Menuju ke makom-makom yang tertentu harus latihan. Tidak bisa kok terus mentang-mentang kita kiai pasti khusyuk. Karena itu harus dilatih. Nah, yang bisa khusyuk, agar kalian bisa segera khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Apa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang pertama syaratnya harus orang-orang yang yakin akan segera ketemu Allah. Apa itu? Mati. Kalau kita belum ingat mati, lama khusyuknya. Maka kalau kepingin belajar khusyuk, maka segera ingat mati. Karena itu perintah Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnun dzan itu yakin. Wah, aku besok penyakit saya kanker ini. Umur saya tinggal 3 bulan lagi, pasti khusyuk sholatnya. Allah tinggal. Tapi kalau kita masih muda, padahal mati itu bukan haknya orang tua saja. Banyak yang masih muda, bukan hak ke corona baik. Banyak bengek juga mati. Banyak orang sehat, tahu-tahu hanya orang yang ingat mati dan hanya orang yang yakin akan segera kembali ke hadirat Allah lah yang akan segera khusyuk. Siapa orang yang khusyuk tandanya? Orang yang khusyuk adalah orang yang simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di dalam jidatnya, pola pikirnya tergambar athar sujud. Apa itu athar sujud? Sujud itu meletakkan sesuatu yang paling kita muliakan di tempat yang sederajat dengan apa yang paling hina, yaitu kaki. Tidak ada orang yang sujud di tempat pasti sederajat dengan kakinya. Apa itu? Orang yang selalu tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Karenanya sholat dimulai dari takbir. Apa itu? Mengakui kebesaran Allah, mengakui kehambaan kita, dan dilanjutkan dengan posisi-posisi yang nanti akan ditengok pada posisi sujud. Apabila kita masih merasa lebih baik dari orang lain, apabila kita masih merasa lebih pintar dari orang lain, apabila kita masih merasa lebih bertakwa dari orang lain, tandanya sholat kita belum khusyuk. Itu sebagai treatment kita memang harus belajar.
Wah, selama kita ngaji jelek kamu, bagusan saya. Itu berarti masih belum. Karena kepingin sukses harus begitu. Harus apa? Selalu menambah, memperbaiki. Kalau kita sudah tidak bisa takbir, tidak bisa sujud, tidak bisa mengakui kebesaran Allah, tidak bisa andap asor dalam bahasa Jawa, rendah hati kita, tapi sombong diri terus, maka tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Begitu, paham? Jadi silahkan dicoba dan dilatih. Ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Uzma Faradisa. Saya dari siswa Madrasah Mandua Kota Jambi. Saya duduk di kelas 10 IIK 2. Di sini saya akan menanyakan tentang seorang musafir. Yaitu pertanyaannya, Pak, berapa minimal jarak tempuh seorang musafir agar bisa menjamak sholatnya? Dan berapa lama batas waktu jamak seorang musafir berada di tempat tujuan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawaban panjang apa pendek? Yang senang panjang, yang senang pendek. Karena problem musafir itu ada 3. Saya harus jelaskan dulu ini. Ada mukim, ada mustautin, ada mukim, dan ada musafir. Kita harus bisa membedakan. Mustautin itu orang yang berkewarganegaraan, berKTP. Contohnya, Bapak sudah berKTP Kota Jambi, maka Bapak berkewarganegaraan sebagai warga Kota Jambi. Apa bedanya dengan mukim? Orang mukim itu orang yang indekos, contohnya. Dia KTP-nya KTP Tebo. Karena sekolahnya atau belajarnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Jambi, maka dia kos di sekitar Man. Nah, dia KTP-nya Tebo, tapi mukimnya di sekitar Man 2 Kota Jambi, maka disebut dia sebagai mukim. Ya, orang yang mukim saja. Dan yang ketiga adalah musafir, orang yang bepergian, tidak menetap. Berapa batasnya dianggap orang sebagai musafir? Ini beda-beda pendapat. Ada yang bilang tidak ada batas, sepanjang masih ya tetap musafir telah. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa batasnya 3 hari 3 malam. Selama kita masih tidak melebihi 3 hari 3 malam dalam suatu tempat, maka masih dianggap musafir. Kalau lebih dari 3 hari 3 malam, maka sudah dianggap mukim. Kalau sudah berKTP dianggap mustautin. Paham? Itu dulu duduk perkaranya ya. Nah, bagaimana dengan musafir? Musafir yang diizinkan oleh Allah diberi rukhsah sholat di jamak ataupun ditambah dengan qashar, itu awal problemnya adalah karena adanya kemadharatan ataupun kesusahan. La dharara wa la dhirara. Dalam bahasa usul fikihnya, enggak boleh menyusahkan, enggak boleh disusahkan. Nah, dulu perang repot baginda Nabi Muhammad, maka ketika jaraknya telah terlampaui, maka diperintahkan untuk sholat dengan cara dijamak. Apabila 4 rakaat boleh dikosor, diringkas menjadi 2 rakaat. Yang 2 rakaat enggak boleh. Kosor itu hanya yang 4 menjadi 2. Nanti yang susah yang 3. Dipotong separuh salam waktu i'tidal. Enggak boleh. Jadi yang boleh dikosor yang 4 dijadikan 2. Jamak hanya ada 2. Ada jamak takdim, jamak takhir, asar, zuhur, asar, sama isya, sama maghrib, isya. Tidak ada subuh. Subuh itu independen. Kalau ketinggalan ya sudah. Gimana? Jaraknya kurang lebih karena takaran dulu berbeda. Kurang lebih sekitar 90 km. Problemnya sekarang 90 km itu sudah tidak merepotkan lagi.
problem sekarang. Saya pergi sekarang ke Jakarta, hari ini jam 10:30, itu belum duhur sudah turun di Jakarta, padahal jaraknya 1000 km. Bayangkan 1000 km. Apakah terus mau jamak? Boleh enggak jamaknya? Padahal repotnya sudah enggak ada. Tapi boleh enggak jamak? Ayo. Ada kasus dulu zaman baginda Nabi Muhammad ketika sudah tidak perang. Terus sahabat bepergian. Ketika sahabat bepergian telah mencapai marhalah seperti kondisi awal, ada jamaah yang jamak, ada jamaah yang tidak mau. Ada sahabat yang mau menjamak, ada sahabat yang tidak mau menjamak. Akhirnya beributlah karena masih ada Nabi. Jadi lapornya kepada Nabi, ya Rasul. Contoh sekarang, Pak, Madian itu jamak. Padahal kan tidak ada repot. Kata Agus. Lah Gus kamu, aku tidak. Kata Madian, saya tanya Madian kenapa dijamak? Kan boleh. Kata Agus, lu kan sudah tidak repot. Apa jawaban Nabi? Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah ditanyakan. Hadiah ya boleh diambil. Gitu. Artinya ketika kita pergi ke Jakarta, yang pakai pesawat, kan tidak ada repotnya itu. Boleh tidak jamak? Boleh. Tapi kalau kita tidak repot, ya kenapa sih mesti harus jamak gitu misalnya. Ya lakukan sebagaimana mestinya gitu. Jadi silahkan yang mau jamak, silahkan yang tidak, dilihat dari unsur repotnya dan jaraknya gitu. Jadi jaraknya sebetulnya awalnya adalah 90, tapi 90 itu dihitung berdasarkan repotnya pada waktu itu. Sekarang 90 mana? Tembesi. Sana balik Tembesi pakai mobil-mobil dewe, jamak juga. Tapi itulah Allah menurut baginda Nabi itu hadiah. Boleh. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi itu kaitan dengan jamak maupun qashar sholat. Yang paling penting sholat itu adalah satu dari sekian syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditawar. Kamu bisa sholat berdiri, gak bisa duduk, gak bisa baring, gak bisa isyarat pakai kedip mata, gak bisa. Tak bisa lagi sholati. Berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa ditawar. Kalau puasa bisa ditawar. Penyakit mah kronis, ganti, ada fidyahnya. Tidak ada sholat pakai fidyah. Sholat atau disolati? Pertanyaannya cuma dua itu. Jadi apabila kita masih sehat kok tidak sholat, itu harga diri kita lebih buruk daripada anjing gila. Bayangkan, kita dengan anjing sehat saja kita jijik, apalagi dengan anjing gila. Tapi itu lebih berharga dibandingkan orang tarikus sholati bi'amdin. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka hati-hati gitu. Kita punya wasilah dan banyak cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya problem, pengen nenangkan hati, sholat tahajud. Ingin berkah rizkinya, sholat duha. Punya hajat tertentu, sholat hajat. Tak punya masalah apa-apa, sholat sunnah mutlak, semua ada. Oleh-oleh sedikit sebelum Bapak tutup, ada dulu seorang pemuda. Ini saya gambarkan pemuda, karena ini pemuda-pemuda semua. Dia tampangnya pas-pasan, sebut saja Sulaiman. Karena tampangnya pas-pasan itu kalau digambarkan ya jelek. Namanya pas-pasan, jontor dikit. Seneng sama anak gadis. Namanya Fatimah, cantik makbuhai. Fatimah itu anak seorang janda. Namanya Zubaidah. Si Zubaidah itu menjanda 4 tahun. Si Sulaiman tadi ngomong sama Pak Kiainya, Pak Kiai, saya jatuh cinta sama Fatimah. Apa yo caronyo? Kata Kiainya, man, mbok cari yang lain. Ndak bisa Pak Kiai, tak bisa hatiku pindah ke lain
Hanya Fatimah seorang. Lebih baik mati daripada tidak dapat Fatimah. Biar aku tunggu jandonyo lah. Akhirnya oleh kiainya nengok si Sulaiman sudah tergila-gila sama Fatimah tadi. Ya sudah, kamu lakukanlah sholat tahajud. Memohon kepada Allah agar hatimu tenang. Begitu sholat sunnah tahajud, sudah jalan sholat sunnah tahajud 3 bulan. Ngomong lagi sama Pak Kiainya, Pak Yai sudah, saya sudah tenang. Tapi untuk tetap berpaling dari Fatimah tidak bisa. Ya sudah, sana kamu berkunjung ke rumahnya Fatimah, silaturahmi, ta'aruf. Akhirnya ta'aruf, sambil istikharah, sambil sholat hajat, sambil sholat tahajud. Dijalanin 1 tahun, tiap hari apel ini, apel tapi dalam bahasa Islam namanya ta'aruf. Yang nggak boleh itu dibawa diketer-keter. Nah ini apelnya dengan orang tuanya. Ketemulah dengan Zubaidah, ketemulah dengan Fatimah. 1 tahun akhirnya ngomonglah sama Pak Kiainya, Pak Yai makin mantap Pak Yai, tak bisa pindah ke lain. Setiap hari ketemu. Bahasane wong Londo sana, witing tresno jalaran saka kulino. Kulino ketemu terus. Nggak mau pindah ke lain hati. Lah makin parah kata kiainya kan. Makin parah ini Sulaiman. Ya sudahlah Man. Kamu besok samperi rumah Fatimah. Ngomong sama Bu Zubaidah. Jangan lewat dari jam 6 pagi. Ini primbon ini. Primbon. Percaya sama ndak terserah. Primbon. Datanglah jam 6 pagi ke rumah Fatimah. Dilala hari itu Fatimah lagi jogging. Ketemulah sama Ibu Zubaidah. Ditunggu, Assalamualaikum Bu. Di mana adik Fatimah? Oh lagi jogging. Ada apa Man? Gini Bu, nggak ada Fatimah, nggak apalah. Yang penting saya nak ngomong sama Ibu. Saya ini sudah setahun istikharah, sholat sunnah, tahajud. Saya ini seneng nak ngelamar Fatimah. Apa si Zubaidah ibunya? Ibunya nangis. Anaknya dilamar Sulaiman. Ya Allah Man. Koyo yang kamu cari kok Fatimah. Lambok saya baik. La haula wala quwata illa billah. Kan Zubaidah sudah menjanda. Aku nih janda 5 tahun Man. Fatimah masih panjang ceritanya, mbok aku baik. Aduh Bu, aku nih istikharah doa untuk Fatimah Bu. Apa kata Bu Zubaidahnya? Aku juga setahun berdoa untuk kamu Man. Jadi perang doa. Mana yang menang ini antara doanya Zubaidah sama doa Sulaiman. Akhirnya kata Sulaiman, ya sudahlah Bu. Saya nak istikharah dulu, pulang nak mikir-mikir dulu. Sampai di rumah ngomong sama Pak Kiainya, matur Pak Kiai. Salah malaikat laporan ini. Kami baca doa untuk Fatimah yang kena Zubaidah. Salah laporan malaikat ini. Apa kata Pak Kiainya? Jangan gitu Man. Sana istikharah. Siapa tahu ini ada jalan terbuka dari Allah. Akhirnya istikharah 1 bulan. Butek. Makin butek, makin stres, makin butek. Laporan sama Pak Kiainya. Ya sudahlah Pak Kiai. Daripada tidak dapat sama sekali Zubaidah lah. Datanglah si Sulaiman ke Ibu Zubaidah. Ya Bu Zubaidah, daripada tidak dapat sama sekali dengan Ibu, tidak apalah, jando-jandolah. Akhirnya terjadilah ta'aruf, terjadilah, loh ini benar ini, bukan FTV. Apalagi jeritan suara istri. Ini benar. Akhirnya apa? Terjadilah pinangan. Setelah pinangan dibuat undangan. 1 bulan menjelang pernikahan dibuat undangan. Setengah bulan menjelang pernikahan sudah siap semuanya. Tenda sudah siap semuanya. Ibu Zubaidah jalan ke pasar, ketumbur ojek, meninggal dunia. Jadi berkabunglah Sulaiman, ditinggal wafat sama calon istrinya yang namanya Ibu Zubaidah. Undangan sudah disebar,
pelaminan sudah diatur, catering sudah disewa dan sebagainya, keluarga besar Ibu Zubaidah rapat. Ini kalau gagal pernikahan, maka rugi segala-galanya. Daripada gagal, kata waknya Zubaidah, kita nikahkan saja dengan Fatimah. Maka bertemulah antara innalillah wa inna ilaihi rajiun dengan alhamdulillah. Kehilangan calon istri, mama dapat calon istri anak. Akhirnya apa kata Sulaiman? Pak Yai, ternyata tidak salah malaikat laporan, hanya dibelokkan dikit. Itu kenapa? Fadilah salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan sholat. Kata baginda Nabi Muhammad, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau kalian punya keluh kesah, laporlah kepada Allah lewat jalan sholat. Sholatlah, biasanya kalau kita punya problem, sholatnya jauh lebih khusyuk. Kenapa? Ya punya problem. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya, mendirikan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya kita sedang meniti agama kita dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, tunggulah, kita sedang menghancurkan hidup kita. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak, bagi kalian dan bagi semuanya, dan mudah-mudahan apa yang baik itu dari Allah, dan bila ada kehilafan itu adalah kehilafan dari Bapak sendiri. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.